Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan hari ini diambil dari Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus memiliki kepekaan yang sangat dalam. Bagaimana ia boleh merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain? Bagaimana ia bisa merasakan bahwa orang-orang di sekitarnya yang mengikutnya sudah berada dalam keadaan lapar? Dan kemudian Yesus Kristus menunjukkan sebuah solusi bahwa mereka harus makan. Jika mereka tidak makan, mereka kembali ke tempat mereka akan pingsan di jalan. Itu mengapa kisah ini menjadi kisah yang sangat penting untuk merenungkan bagaimana Yesus Kristus memiliki kepekaan yang sungguh-sungguh dan sangat kepada para pengikutnya. Dia memberikan makan 4.000 orang dari 7 roti dan beberapa ikan. Dan lihat, ada sesuatu hal yang sangat indah, bahwasanya Yesus Kristus mengucap syukur dan kemudian membagi-bagikannya. Ini menjadi kata yang sangat penting untuk kita renungkan, bahwa apapun ceritanya, jika kita tidak mensyukuri apapun yang banyak itu akan menjadi kekurangan, bukan kelimpahan. Tetapi jika kita mensyukuri apapun sedikitnya, itu akan menjadi kecukupan dan bahkan menjadi kelimpahan. Kita sebenarnya dicukupkan, tetapi terkadang kita lupa untuk mengucap syukur. Dan akibatnya kita sulit untuk berbagi kepada orang-orang. Kita melihat apa yang terjadi belakangan ini. Penderitaan saudara-saudara kita yang berada di daerah Sumatera. Secara khusus di daerah Sumatera Utara, tepatnya yang berada di Tapteng dan Sibolga. Bagaimana mereka terisolasi. Mereka tidak bisa menyampaikan kabar mereka karena jaringan atau alat komunikasi terputus. Mereka kekurangan makanan, dan akibatnya ada beberapa di antara mereka sampai melakukan tindakan yang karena dituntut oleh rasa lapar.
Kita harus memikirkan bagaimana kepekaan kita kepada mereka. Terkadang disinilah kita diuji bagaimana solidaritas kita dan kekristenan kita teruji dalam hubungan ini. Bagaimana hubungan kita kepada Allah yang bersifat vertikal dan hubungan kita kepada sesama dalam hubungan horizontal. Bahwa dalam perjumpaan ini, dua aspek selalu bertemu. Kita melakukan kepada mereka dalam hal memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan tanpa melupakan mereka. Semua ini adalah aspek yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan itulah kepekaan yang dibutuhkan ketika kita merenungkan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita juga harus mendoakan mereka. Karena mereka sangat bergumul dengan segala sesuatu itu. Ada trauma yang besar dalam diri mereka. Di luar kebutuhan jasmani, fisik, tetapi ada hal yang selalu membuat mereka takut. Kita harus mendoakan mereka. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita harus mengucap syukur. Dan kemudian, itu baru mungkin bagi kita untuk saling berbagi kepada sesama. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih dan terpuji Engkau. Kami mengingat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Menyatakan bagaimana Ia merasakan penderitaan orang lain. Dan kami memohon Tuhan, biarlah kami juga memiliki kepekaan yang seperti itu. Perasaan kami tertuju kepada kepentingan masing-masing orang, kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami hidup dalam rasa syukur, sehingga kami dapat mencukupkan apa yang ada pada kami, sehingga itu akan menjadi berlimpah. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.